harus main tarik ulur ya, karena dia suka sembunyi ya. Kayak malaki ya Bu ya. Harus disadari bahwa kitten itu lambungnya tuh beda sama kucing yang sudah dewasa. Jadi lambung mereka tuh sebenarnya kecil. Karena kalau kita asal menghibahkan, sebagian besar kucing itu tidak terawat dan biasanya ditelantarkan. Cat lovers, dengan aku Meka Bainita. Ketemu lagi sama aku di channel ini. Jadi kali ini aku mau ngobrolin soal bagaimana cara kita memelihara kucing untuk pemula. Jadi apa-apa yang harus kamu mulai siapkan sebelum kamu pelihara kucing. Karena biasanya kamu pelihara kucing kan pasti masih kitten ya. Dan kita akan ngobrol dengan pakarnya, karena ini adalah teman aku yang pertama kali ngajarin aku bagaimana cara pelihara kucing. Jadi kucingnya itu sudah ada 4. Kucingnya yang paling tua itu usianya adalah 11 tahun. Dan bagaimana caranya dia merawat kucing sampai usianya di atas 10 tahun? So, kita akan Q&A ke orangnya. Hai, nah ini mulai dengan Sasa. Jadi dia ini adalah teman aku yang ngajarin aku buat pelihara kucing pertama kali. Dan kita akan mulai Q&A supaya ini nggak terlalu lama. Jadi yang pertama aku tuh pengen nanyain ke Sasa sebagai orang yang udah biasa punya kucing dan kucingnya itu sudah di atas 10 tahun. Pertanyaan pertama buat Mbak Sasa, sebenarnya kita itu pelihara kucing pertama kali itu usianya tuh harus berapa sih? Karena begini, aku lihat itu bahkan di e-commerce gitu ya, itu dijual kucing itu masih usia 2 bulan tuh udah dijual. Jadi sebenarnya tuh harusnya tuh kita tuh idealnya beli kucing atau adopsi kucing itu di usia berapa? Pertama kali saya berniat untuk melihara kucing karena saya memang kurang pengalaman dan zaman dulu juga e-commerce belum ada. Ini sekedar bagi pengalaman ya. Aku dulu pelihara kucing itu pertama kali tahun 2004. Kalau kita mau cari kucing yang sesuai atau yang ideal itu ya harus datang satu-satu, telepon satu-satu. Nah, waktu itu kita belum pengalaman, kita mutusin ada satu iklan yang bilangnya katanya jual kucing Persia. Maka datang ke orangnya, sepertinya memang bukan breeder yang profesional. Dia punya kucing Persia, lalu kucing Persianya itu beranak, dan dijual. Yes, like that. Dia jual ke aku tuh usianya masih 2 bulan. Dan ya kan belum pernah pelihara kucing ya. Jadi kita kan belum tahu dia sudah bisa makan apa belum gitu. Betul. Terus sumber informasi juga susah carinya. Mikirnya kan karena susu kita waktu itu belum tahu kalau sebenarnya kucing itu ternyata tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi susu sapi. Karena mereka tuh sebenarnya laktos intoleran kan. Nah, sebenarnya kitten-kitten tuh ada ada susunya sendiri. Tapi karena kita pemula yang susah cari informasi, jadi kita kasih susu bubuk. Ya kesalahan kita sebenarnya. Akhirnya baru 1 hari, besoknya itu kita lihat di kandang, dia tuh sudah mati dalam keadaan fesesnya sudah kemana-mana. Oh my god. Jadi diare. Jadi Iya. memang seharusnya umur 2 bulan tuh belum bisa dilepas. Harusnya umur 2 bulan tuh, kecuali kucingnya itu memang ada kondisi tertentu yang mengharuskan dia lepas dari induknya, seharusnya tidak dilepas dari induknya sebelum umur 3 bulan. Usia ideal untuk kita adopsi kucing itu 3 bulan, karena 2 bulan itu masih butuh susu ibunya ya. Masih butuh. Buat yang pemula, hati-hati jangan kasih susu bubuk-bubukan atau susu sapi karena dia laktos intoleran. Nah, kemudian yang kedua nih, aku tuh mau nanya, sebenarnya jumlah anak kucing yang kita pelihara itu idealnya berapa? Apakah boleh 1 atau harusnya langsung 2 ya, kira-kira untuk menemani dia lah ya, atau sebenarnya 1 aja nggak masalah? Menurut Sasa waktu itu gimana? Sebenarnya tergantung ya. Tapi kalau memang baru pemula, lebih baik 1 dulu. Jangan langsung, maksudnya jangan kita serakah. Biar aja. Jangan lalu kita serakah karena pengen lucu, karena gimana pun kita tuh harus melihat kucing itu sebagai bagian dari keluarga, bukan mainan ya. Bukan mainan. Jadi sesuaikan dengan
kemampuan kita, entah itu dari finansial atau dari segi perhatian gitu kan, tenaga kita gitu. Kalau untuk pemula aku sarankan satu kitten. Kalau nanti sudah dirasa sudah besar dan kittennya tuh mungkin membutuhkan pasangan atau membutuhkan teman main yang satu gender gitu, itu baru boleh nambah. Ini kalau ini saran untuk cat lovers yang berencana memelihara kucing dalam satu household yang penghuninya selain kita. Nah, untuk kita sendiri sebelum kita melihara kucing harus dipastikan kita tidak alergi terhadap kucing. Nah, lalu yang kedua, orang rumah. Kan biasanya alergi itu datang pada saat kita sudah mengalami. Oh, I see, Ya kan? betul. Jadi udah kasep ya, udah Ya, terlanjur. istilahnya sudah ibaratnya. terlanjur. Jadi ketika kucingnya sudah datang atau ketika biasanya orang itu nggak sadar kalau dia itu alergi hewan, alergi bulu. Biasanya begitu dia ada kucing lewat lalu bersin-bersin. Nah, biasanya dipikir mungkin ini mungkin bersin-bersin biasa atau bersin-bersin karena flu atau apa gitu. Padahal sebenarnya dia alergi bulu kucing gitu. Jadi harus dipastikan orang-orang satu rumah tidak ada yang alergi terhadap kucing. Oke, Kita tidak alergi terhadap kucing karena banyak kasus orang itu sudah adopsi kucing ke rumah, ternyata ada salah satu anggota keluarganya itu yang alergi kucing. Dan baru ketahuan pada saat Dan pelihara. baru ketahuan ketika pelihara. Akhirnya kucingnya sama dia ya dilepas dalam arti dihibahkan ke orang yang bersedia merawat, atau mungkin ada yang dilepas keluar rumah. Itu kan kasihan kucingnya gitu. Ingat ya, ketika kita menghibahkan kucing itu ke orang luar, kita harus lihat orang itu apakah memang berniat memelihara dan siap memelihara. Karena kalau kita asal menghibahkan, sebagian besar kucing itu tidak terawat dan biasanya ditelantarkan. Sama yang orang nggak bertanggung jawab tuh ujungnya dilepas juga, jadinya beranak pinak kemana-mana. Dan menghasilkan anak-anak yang resesif mungkin ya kan, jadinya jelek dan nggak ada yang mau pelihara gitu kan. Kemudian yang ketiga, aku tuh mau nanyain, kalau kita baru adopsi kucing itu bagaimana cara mengatur makanannya, karena mungkin makanan antara breedernya, mungkin makanan breedernya lebih mahal atau lebih murah, kemudian kita mau ganti ke makanan yang memang kita tuh mampunya segitu makanannya gitu, kemampuan kita. Nah, gimana cara mengadaptasikan makanan kitten tersebut kalau udah 3 bulan? Harus disadari bahwa kitten itu lambungnya tuh beda sama kucing yang sudah dewasa. Jadi lambung mereka tuh sebenarnya kecil. Jadi untuk makanan sendiri itu harusnya porsinya tuh sedikit namun sering. Kayak orang diet ya, Bu? Ya, betul. Kayak orang diet, benar. ya kan? Kita kasih makanan yang breedernya dulu 100%. Bertahap Jadi ya. kayak 20, 40, 60, 80 gitu nggak sih? Iya, jadi nanti kita awalnya ngasih 100% itu dari breeder. Lalu dikurangi jadi 80%, 20%, yang makanan 20% baru. makanan baru gitu. Kemudian 60-40. Nanti kita lihat reaksinya. Kalau berapa memang lama dia ya? mau. Berapa minggu harus kayak gitu? Atau Nah, 1 minggu aja? itu dari reaksinya. Oh, dari reaksinya. Ya. Jadi kita nggak ada patokan waktu ya? Nggak ada. Reaksi pupnya ya? Reaksi dia makan. Oh, reaksi dia makan. Jadi ketika dia mau makan, jadikan standar ya. Oke. Dia suka makan misalkan brand dari X, yang mau kita kasih brand dari Y. Oke. Nah, ketika dicampur XY 80-20, dia sebenarnya sudah bisa mencium aroma brand Y. Kalau dia bisa menerima, bisa mentolerir. Nah, kita teruskan. Lalu kita kurangi brand X tadi, perbanyak brand Y. Terus sampai pada tahap berhentinya itu ketika dia mau makan atau tidak mau makan. Oke. Teruskan ketika dia mau makan, teruskan sampai 100% produk Y. Berhenti ketika dia memutuskan dia tidak mau makan. Berarti intinya dia tidak bisa mentolerir produk Y. Kalau kayak gitu berarti kita harus mengalah ya? Harus ngalah dan ganti brand lain. Tapi biasanya sih kalau kucing itu ya banyak yang pilih-pilih, cuman nggak susah buat cari yang sesuai, cocok ya. Oke, karena brand makanan kucing kan juga banyak ya. Iya. Jadi it's okay. Nah, kemudian nih, tools apa aja yang kita butuhkan dari kita ketika kita mau memelihara anak kucing? Untuk tools yang harus disiapkan itu yang pertama itu harus ada food bowl dan drink bowl.
atau kotak makan dan kotak minum. ya. Lalu makanan minuman itu sudah pasti ya. Yes, betul. Lalu pasir untuk buang air. Pasirnya tuh bisa yang untuk langsung menggumpal atau pasir yang bisa kita cuci pakai Zeolit berulang-ulang. ya. Oh, iya, itu iya, bisa. betul. Kandangnya juga ukurannya yang standar. Tapi kalau mau untuk jangka panjang lebih baik Sekalian yang beli gede yang ya. sekalian besar. Benar. Itu Aku juga soalnya pengalaman panjang. juga sih. Ujungnya aku beli lagi jadi 3 aku punya Nah, kandang. kan, Ada kucingnya iya. cuma ada berapa? Nah, pengalamannya seperti betul, itu kan. betul. Lalu kemudian mainan. Mainan ini dianggap esensial karena kucing biasanya kalau masih kitten itu dia lebih banyak bermain. Kalau kita lebih banyak di luar rumah atau tidak bisa menemani bermain secara terus menerus, ya menurutku ini kucing pertama lebih baik diberikan mainan, apalagi kalau kita nggak bisa 24 jam. Betul sih, karena kan kita juga repot ya, ada Ya. kegiatan ya. Ya, jadi biar kucingnya tuh bisa aktif sendiri. Biasanya kan kucing kan insting berburunya itu kan tinggi ya, sudah jalan istilahnya gitu. Jadi berikan mainan yang ada bulunya atau yang membuat kucingnya tuh jadi aktif, lari, ngejar, Oh iya, gigit, betul gitu. ya. Nanti aku akan kasih lihat insert di sini foto-foto kayak gimana mainan-mainan yang rekomendasi ya. Salah satu tools esensial yang lain itu tas kargo, karena kucing itu perlu divaksin pada usia tertentu. Jadi kita harus rutin ke dokter hewan dan itu membutuhkan tas kargo. Jadi jangan sampai kita bawa kandang full, taruh mobil, lalu bawa ke dokter hewan ya. Nah, yang parah itu pernah gini di dokter hewan tuh aku pernah dapat cerita dari dokter hewannya sendiri. Karena dia terlalu pede dengan hewannya dan karena dia pelihara itu juga nggak prepare dengan adanya pet cargo, dia gendong lah kucingnya ke dokter hewan tersebut. Nah, pas nyampe ke gerbang dokter hewan, lepas dia kabur. Akhirnya baru ketemu tuh 3 hari kemudian. 3 hari kemudian digenteng tetangga dari rumah dokter tersebut. Jadi benar-benar pet cargo itu esensial ya. Meskipun cuman kita bawa buat ke dokter aja, meskipun kita percaya sama kucing kita, tiba-tiba tuh kucing kita bisa berubah ketika ketemu orang lain. Apalagi ketemu dokter takut biasanya. ya. Kemudian groom brush. Kalau kucing yang dia mau eksis nih ya. Lalu selanjutnya adalah brush groom, itu untuk grooming kucing atau untuk sisir bulu ya. Untuk brush groom sendiri itu ada beberapa macam. Nah, nanti kita akan kasih linknya ya. Jadi nggak semua sisir itu hanya untuk bulu panjang, tapi ada yang bulu pendek, ada yang bulu medium. Nanti kita kasih linknya ya. Yang terakhir adalah scratching post. Nah, kebanyakan orang sih tidak menganggap ini adalah hal yang esensial sebenarnya, yang penting. Tapi menurut saya ini termasuk salah satu yang esensial. Fungsi dari scratching post sendiri itu sebenarnya kita lihat dari nature-nya kucing ya. Kucing itu punya kebiasaan mencakar. Nah, mencakar itu ada beberapa tujuan. Yang pertama itu untuk menandakan wilayah. Yang kedua itu sebagai sinyal mengancam. Yang ketiga adalah menjaga cakarnya dalam kondisi yang baik. Istilahnya itu mani-pedi yang tadi ya, kucing, ala kucing ya. Oke, next kemudian adalah jadi ketika kita pelihara kucing, kita harus menentukan kucing kita ini apakah akan indoor. Tapi emang lebih baik indoor ya, karena kalau indoor tuh bulunya juga bagus ya kan. Kalau misalkan bisa dikasih AC lebih bagus lagi ya, kayak di bulu AC makin bagus ya. Ya, kalau kucing kita itu bulunya panjang, tuh memang lebih bagus sih pakai AC ya, supaya bulunya tetap panjang. Karena kucing kan juga beradaptasi. Kalau suhunya itu panas, biasanya ya dia bakal merontokkan bulu-bulunya. Iya kan, makin rontok ya, kayak lagi di luar negeri. Kalau di summer tuh ada rontok semuanya. Iya, karena dia nggak butuh retain heat dari longkotnya dia juga gitu. Jadi dia kalau kalian punya kucing yang long hair itu ya direkomendasikan untuk dipelihara dalam tempat yang temperaturnya dingin. I see. Kalau dia short to medium, sebenarnya asalkan sejuk, ada matahari dan ada sirkulasi udaranya bagus, itu sudah cukup. Itu enggak apa-apa. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya itu bagaimana cara kita membuat kucing kita tuh beradaptasi di rumah kita setelah dia diambil dari rumah sebelumnya atau breedernya.
apa yang harus kita sediakan? Biasanya kucing itu ketika dia masuk di lingkungan baru biasanya tuh pemalu. Jadi lebih baik kita siapkan sudut ruangan khusus untuk kucing. Yang tempat itu harus tertutup, gelap sebenarnya. Kayak cat condo gitulah ya. Ya, itu bisa, tapi rata-rata sih mereka memilih bawah lemari atau bawah tempat tidur. Iya. Yang penting tuh aman dari jangkauan kita, biasanya seperti itu. Karena mereka masih malu biasanya. Malu biasanya. Jadi dalam beberapa hari sebaiknya kita abaikan kucingnya. Oh, diabaikan justru. Abaikan, biar lebih merasa lebih nyaman ya. Ya, biar mereka merasa lebih nyaman. Tinggalkan dringball dan football di dekat tempat persembunyian mereka. Jadi begitu kita melepaskan kucing, biasanya mereka sudah memilih sudut yang akan mereka jadikan tempat persembunyian. Ya. Iya. Jadi kayak harus main tarik ulur ya, karena dia suka sembunyi ya. Ya. Kayak malaki ya, Bu ya. Ya. Oke, kemudian yang terakhir aku tuh mau nanyain, kira-kira ini kan kucingnya Mbak Sasa tuh long hair. Aku akan kasih lihat foto-foto kucing-kucingnya Mbak Sasa. So, aku pengen tahu vitamin apa sih rekomendasi dari Mbak Sasa buat kita semua yang punya kucing maupun domestik maupun yang semi long hair maupun yang long hair. Yang saya sangat sarankan itu Cat Fortan ya. Kita lihat Cat Fortan yang kayak Cat gini. Fortan. Nah, karena saya sudah menggunakan Cat Fortan sejak saya mengenal vitamin. Jadi itu adalah vitamin saya yang kedua. Yang saya gunakan yang pertama adalah NutriPlus Gel. Gitu. Saya bukannya tidak merasakan manfaatnya, hanya saja ketika saya menggunakan Cat Fortan itu lebih signifikan hasilnya. Dan itu saya gunakan sampai sekarang. Saya tidak pernah berganti-ganti merek atau brand. Karena buat saya kalau ya once it works ya lanjutkan gitu. I see. Jadi sehari satu aja Cat Fortannya? Ya, Cat Fortannya itu ada cara pemakaiannya sendiri. Itu biasanya untuk kucing-kucing yang dewasa satu hari itu satu. Biasanya sih kalau baunya tuh biasanya rata-rata kucing suka ya. Belum ada kucingku yang nggak suka sama Cat Fortan. Jadi biasanya aku kasih raw gitu sebagai treat. Kalau misalnya kucingnya nggak doyan, itu tinggal dipecah-pecah tuh gampang dipecah. Oh iya, itu kan gampang dipecah ya? Iya, dipecah terus ditabur di makanannya, nanti dia iya. Bisa makan kayak sendiri, gitu ya tekniknya ya. buat kucing-kucing kalian yang nggak terlalu suka Cat Fortan, bisa kayak gitu cara pakainya ya. Ya. Dan memang harus setiap hari ya. Kalau misalkan kadang-kadang aja setiap gitu, hari. kadang-kadang Misalkan pun tuh masih bikin- kelihatan nggak sih hasilnya? 2 hari sekali gitu. Itu Atau nggak 3 hari sekali nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ada lupa-lupanya sebagai Ya, manusia yang ngasih lupa. vitamin ya, atau kadang-kadang agak males apalagi kalau Tapi vitamin kalau itu. seminggu sekali ya nggak ada hasilnya. oke, Jadi jangan iya, sampai betul. lupanya terlalu lama gitu. I see, yes. Jadi jadi itu adalah informasi yang Mbak Sasa kasih ke kalian buat kalian yang mau pelihara kucing di awal-awal. Jadi untuk pemula ya. Pemula. Sama kayak aku waktu awal-awal juga banyak banget nanya ke dia karena kucingnya lucu-lucu, bagus-bagus, dan ini ada buntutnya sini. Oke guys, jadi itu adalah tips yang dikasih oleh Mbak Sasa buat kita yang mau pelihara kucing untuk pemula. So buat kamu yang suka sama konten ini, please subscribe, like, comment, and share ke seluruh sosial media kamu, ke komunitas kucing kamu, supaya banyak orang yang dapat informasi terkait cara memelihara kucing untuk pemula. So, see you on the next video. Bye-bye. Si aku lali. Aku dikasih filter yang ada mukanya kucingnya, apa bisa nggak sih? Harus dari Instagram, Beb. Oh iya, saya 15 detik, keren banget. Jadi jangan lihat. Oke, kamu nggak tapi jadi ketawa kayaknya. Kamu lihat ini aja. Apa namanya tadi? Hah? Ngomong apa sih aku? Oke guys, so itu adalah sekilas info untuk belajar. Mau apa sih gua? Pertama kali aku kata pasir kandang mainan sekarangku brush groom. Mainan. Ngomong beda sih. Oh iya. Gak ngombe dah. Makanya Kayak aku kamu udah belum pengen harusnya semua sudah tahu itu. Ya pintar. intermezzo. Nah, brush groom ini digunakan untuk untuk apa tuh, sebagai sinyal. Nah, ini ya, sorry. Sebagai sinyal aja pula. Apa?
kucing sendiri itu